Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Rahman. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru, program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan berpidato mengenai mengatasi rasa takut dan meningkatkan keterampilan public speaking di era digital. Saudara-saudara yang saya hormati, pernahkah kalian merasa gugup, jantung berdebar, atau tangan yang berkeringat berlebihan saat ingin berbicara di depan orang banyak? Jika iya, kamu tidak sendirian. Berdasarkan penelitian, sekitar 75% orang di dunia mengalami kecemasan berbicara di depan publik, atau yang dikenal sebagai glossophobia. Di era digital sekarang ini, berbicara di depan publik tidak hanya menjadi kemampuan atau keahlian tambahan, namun ini juga menjadi kebutuhan utama. Kita berkomunikasi bukan hanya sekedar tatap muka, tetapi juga melalui layar, dalam bentuk webinar, meeting Zoom, maupun konten presentasi. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa berbicara di depan publik, tetapi bagaimana saya bisa belajar untuk percaya diri dan efektif saat berbicara di depan publik. Saudara-saudara, berbicara di depan umum sebenarnya bukan tentang tidak takut sama sekali, tetapi bagaimana cara kita mampu mengelola rasa takut tersebut. Pertama, pahami bahwa rasa takut adalah hal yang wajar. Setiap pembicara hebat pun merasakan hal tersebut. Perbedaannya, mereka belajar mengenali sumber ketakutan itu. Dengan menyadari penyebabnya, kita bisa mengontrol perasaan itu. Latihan pernafasan, berbicara di depan cermin, atau mencoba audiens kecil terlebih dahulu dapat menjadi langkah utama. Kedua, kuasai teknik dasar dalam public speaking, struktur, suara, dan gerak tubuh. Struktur adalah kunci agar pesan kita mudah dipahami. Gunakan pola sederhana, pembuka, isi, dan penutup. Suara mencerminkan kepercayaan diri. Latihlah intonasi, tempo, dan volume agar tidak datar. Gestur membantu memperkuat pesan. Tatap audiens, gunakan tangan dengan wajar, dan tersenyumlah. Ingatlah, bahasa tubuh berbicara lebih cepat daripada kata-kata. Satu senyum tulus dapat menciptakan kedekatan emosional dengan audiens. Ketiga, manfaatkan teknologi digital sebagai sarana latihan dan pengembangan diri. Di era digital, banyak platform yang digunakan untuk berlatih, mulai dari pembuatan video pendek di TikTok, mengikuti webinar, hingga presentasi di Zoom. Gunakan rekaman video Anda sebagai bahan evaluasi. Dengarkan suara Anda, perhatikan gestur, dan pelajari reaksi audiens. Semakin sering Anda melatih diri, semakin kecil rasa takut itu, dan semakin besar rasa percaya diri Anda. Saudara-saudara, sebuah survei menunjukkan bahwa 60% pemberi kerja menilai public speaking sebagai salah satu keterampilan utama yang menentukan kesuksesan karir. Artinya, kemampuan berbicara bukan hanya soal keberanian tampil, tetapi juga investasi masa depan. Orang yang mampu mengomunikasikan ide dengan jelas, mempengaruhi dan menginspirasi orang lain akan selalu dibutuhkan di dunia kerja yang serba kompetitif ini. Hadirin sekalian, mari kita ubah cara pandang kita terhadap rasa takut. Jangan melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai tanda bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman menuju zona berkembang. Mulailah dengan langkah kecil, latihan 5 menit di depan cermin, berbicara dalam diskusi kelompok, atau menyampaikan pendapat di pertemuan daring. Tidak perlu sempurna, karena setiap pembicara hebat berawal dari keberanian. Ingatlah, berbicara di depan publik bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling berani berbagi gagasan dan percaya diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.